Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Herdian Rangga Permana, mahasiswa Teknik Industri 23A Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan akan mempresentasikan resume jurnal untuk bahasan land balancing dengan judul Perencanaan Land Balancing Proses Produksi pada Shearing Line Plant dengan menggunakan metode Rank Position Week. Latar belakangnya adalah di mana PT XYZ merupakan sebuah perusahaan baja di Cilegon yang memproduksi dua jenis produk, yaitu slab dan blade. Permasalahan yang terjadi di area shearing line plant ditemukan terhambatnya aktivitas produksi akibat meningkatnya delay time. Penyebab delay time adalah efektivitas proses produksi stasiun kerja yang kurang seimbang, sehingga jumlah produksi menurun sebanyak 5% dan menyebabkan target perusahaan tidak tercapai. Tujuan penelitian ini adalah menentukan keseimbangan tiap stasiun kerja dengan metode Rank Position Week. Kemudian kedua, meningkatkan efisiensi lini produksi. Yang ketiga, mengurangi idle time dan delay time. Untuk line balancing, definisinya adalah suatu metode untuk meningkatkan efisiensi stasiun kerja dalam suatu line produksi agar seseorang atau lebih operator yang menangani setiap stasiun kerja memiliki beban kerja tidak melebihi dari waktu siklus stasiun kerja tersebut. Tujuan dari konsep line balancing adalah mendapatkan nilai balance delay atau idle time yang minimum dan efisiensi yang maksimal. Kemudian Rank Position Week merupakan salah satu metode dalam line balancing yang digunakan untuk mengoptimalkan alokasi tugas ke stasiun kerja dalam lini produksi. Tujuannya meminimalkan waktu siklus, mengurangi ketidakseimbangan kerja antara stasiun, dan meningkatkan efisiensi. Metode ini mempertimbangkan urutan prioritas tugas berdasarkan waktu penyelesaian dan tugas-tugas berikutnya yang bergantung pada tugas tersebut. Bobot posisi dihitung dengan menjumlahkan waktu penyelesaian tugas tertentu dengan waktu semua tugas berikutnya yang bergantung padanya. Metode penelitian di sini data yang diambil adalah data primer antara lain waktu siklus, allowance, skill operator, rating faktor. Kemudian data sekunder, data pendukung seperti cara perusahaan, struktur organisasi, serta jadwal pekerjaan. Kemudian metodenya menggunakan Rank Position Week. Di sebelah kanan bisa dilihat untuk flow proses penelitian yang dimulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, kemudian pengujian kenormalan dan keseragaman data, menentukan waktu normal, waktu baku, kemudian perencanaan line balancing ini sebetulnya adalah analisis awal dari kondisi line balancing yang ada di perusahaan. Kemudian melakukan Rank Position Week, kemudian analisis hasil setelah dilakukan Rank Position Week, dan kesimpulan. Proses produksi di perusahaan PT XYZ ini sebagaimana bisa dilihat di alur proses yang gambar 2, dimulai dari mother blade, crop shear, dan seterusnya hingga top inspection dan product blade. Untuk tahapan yang pertama adalah menguji kenormalan dan keseragaman data. Uji normalitas data ini dilakukan dengan mengambil data di tiap proses, mulai dari proses CS hingga proses top inspection. Kemudian diuji kenormalan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Dari uji kenormalan ini diketahui bahwa semua data terdistribusi normal. Kemudian dilakukan uji keseragaman data, menentukan batas kontrol atas dan bawah, dan ditemukan bahwasanya data seragam, artinya tidak ada data yang melebihi batas kontrol tersebut.
Kemudian dilakukan penghitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Berdasarkan data ini dapat diketahui waktu siklus total 8,37, waktu normal 9,96, dan waktu baku 11,95. Kemudian dilakukan analisis awal dan balancing. Untuk menghitung tiap-tiap seperti stasiun kerja minimum, efisiensi stasiun kerja, waktu idle, dan efisiensi, balance, dan smoothness index, rumus bisa dilihat pada tampilan presentasi tersebut. Kemudian berdasarkan perhitungan tersebut, maka resume kondisi awal untuk efisiensi lini adalah 66,42%, kemudian idle time sebesar 6,4 menit, kemudian balance delay 33,58%, smoothness index 2,66%, dan jumlah stasiun kerja ada 7 stasiun kerja. Kemudian setelah diketahui kita menghitung kondisi awal atau analisis awal, maka dilakukan penyusunan precedence diagram berdasarkan flow prosesnya. Dalam hal ini flow prosesnya adalah flow proses searah, artinya tidak ada proses yang bercabang. Diurutkan dari proses yang pertama hingga proses yang terakhir, ada 7 station, di mana nilai yang ada di atas ini adalah nilai masing-masing station. Nilai dari waktu baku dari tiap station atau elemen kerja. Kemudian berdasarkan precedence diagram ini kemudian dibuat matriks pendahulu. Nah, yang dimaksud di sini adalah seperti nilai 2, nilai 1 di sini adalah proses yang mendahului dari proses kedua, ada proses 1. Kemudian di station 3, proses yang mendahului ada proses 1 dan 2. Kemudian di proses yang ke station 4, proses yang mendahului ada 1, 2, 3. Demikian seterusnya diisi sesuai dengan kondisi alur proses kerjanya. Kemudian setelah melakukan pengisian pada matriks pendahulu di tabel 5, dilakukan penghitungan bobot. Penghitungan bobot ini dengan mengubah nilai 1 pada tabel 5 sebelumnya ini dengan nilai dari waktu bakunya dari tiap-tiap elemennya. Jadi semisal di elemen kerja 2, dia memiliki waktu baku 2,14, maka nilai angka 1 diubah menjadi 2,14. Begitu juga untuk elemen kerja ketiga di stasiun 3, maka dia akan diisi nilai 1 diubah dengan nilai waktu bakunya, yaitu 1,29. Demikian seterusnya. Kemudian di sisi sebelah kanan dihitung resume summary atau penjumlahan total dari masing-masing waktu bakunya. Waktu baku untuk stasiun kerja awal nomor 1 ini 11,96, kemudian station 2 adalah 9,39, station 3 adalah 6,25, dan seterusnya dijumlahkan. Kemudian diurutkan prioritas operasional berdasarkan bobot posisi. Diurutkan dari bobot terbesar hingga bobot yang terkecil. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan pada link presentasi yang kedua.